Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram yang akan kita mulai dari hadis 1550, yaitu an Muawiyah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, muttafaqun alaih. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, man yuridillah bihi khairan, siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, ya, kebaikan yang dikehendaki Allah adalah bahwa orang itu masuk surga, bahwa orang itu selamat, bahagia, terutama di akhirat. Apa yang terjadi? Yufaqihu fiddin, maka Allah menjadikan dia faqih. Faqih itu sangat paham fiddin, dalam urusan ad-din. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau kita ingin termasuk orang yang oleh Allah dikehendaki bahwa kita mendapatkan kebaikan, maka ini yang harus kita perhatikan. Kita harus faqih, kita harus paham dalam hal agama. Kenapa demikian? Karena keselamatan manusia di dunia dan di akhirat tergantung pada pemahaman agamanya. Orang yang gak paham agama bisa jadi melakukan perbuatan-perbuatan dosa, namun dia tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Padahal dosanya setiap hari bertambah. Saya dulu di Laladon, ya, pertama kali saya pindah dari Jepang, saya tinggal di Laladon Indah. Nah, depan rumah saya itu pangkalan ojek. Itu yang namanya tukang-tukang ojek malam hari, kalau sudah ngobrol di antara mereka dengan suara yang nyaring, ya, tertawa juga dengan suara yang nyaring, saya yakin semua tetangga yang di dekat pangkalan ojek pasti terganggu. Padahal Nabi SAW bersabda, la yu'min, tidak beriman, man la ya'manu jaruhu bawa'iqoh, siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Saya itu heran. Di Indonesia kebanyakan orang-orang yang miskin itu malah nggak mau ngaji.
Bahkan banyak yang tidak mau sholat. Jadi orang-orang miskin yang tidak sholat, ya saya tanya ke sana kemarin itu ternyata banyak sekali. Sehingga saya suka terpikir hadis yang Rasulullah SAW menyatakan bahwa kebanyakan penghuni surga adalah fuqara. Saya khawatir nggak berlaku di Indonesia ini. Berlakunya di Arab barangkali atau di tempat-tempat lain ya. Jadi orang-orang fakir itu nanti kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang fakir. Kenapa? Yaitu tadi di masjid-masjid yang lingkungannya banyak orang miskin, saya perhatikan yang mau ngaji itu orang-orang yang ya ekonominya lumayan ya, entah dia itu PNS atau pedagang dan lain sebagainya, mereka mau ngaji. Tapi yang namanya orang-orang miskin itu banyak yang tidak mau hadir, hampir nggak ada. Ini masalah kita. Ya, jadi ketika orang tidak paham agama, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram tanpa menyadari. Ketika di Laladon saya juga pernah mencoba menawari tukang sayur yang pakai dorongan itu. Saya bilang, Bapak kalau mau modal kita bisa kerjasama, yaitu dengan cara bagi untung. Saya pinjami uang 300 untuk modal jualan sayur. Nanti akhir bulan kita berbagi untung. Enggak mau. Maunya apa? Maunya saya meminjamkan uang 250.000. Nah, dia tiap hari mengembalikan 10.000, sehingga dalam waktu sebulan menjadi 300.000. Itu mau dia. Padahal itu adalah riba, ya. Kalau kita gunakan cara itu adalah riba, dan riba itu ada dosa besar. Yang kecil dari riba itu seperti orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi ini kembali karena orang tidak punya pengetahuan agama. Dianggap sesuatu yang boleh, padahal itu adalah dosa besar. Ini bahayanya. Jadi sangat penting bagi kita untuk terus mempelajari petunjuk Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi dalam satu riwayat berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau meninggalkan rumah untuk mempelajari satu ayat itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat." Kenapa? Ya karena dengan mempelajari satu ayat kita dapat ilmu. Orang yang rajin sholat belum tentu sholatnya dilandasi dengan ilmu, sehingga bisa saja meskipun sholatnya banyak, yang diterima Allah itu minim sekali. Kenapa? Karena sholatnya tidak didasari dengan ilmu. Inilah pentingnya ilmu.
Oleh karena itu disebutkan bahwa yang mewarisi Nabi itu adalah ulama, mewarisi ilmu, yaitu ilmu dari Nabi, sehingga menjadi keharusan setiap muslim untuk belajar dan belajar. Dalam hadis disebutkan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu harus dilakukan sejak bayi dalam buayan ibunya sampai dia menuju tiang lahat. Gak ada habisnya, terus menerus kita belajar. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa yang meninggalkan rumah dalam rangka mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi kita ini bapak-bapak berada fi sabilillah. Artinya apa? Artinya kalau kita ketika di masjid mengkaji ilmu, ya kita sedang di masjid mempelajari ilmu petunjuk Allah atau petunjuk Rasulnya, lalu tiba-tiba terjadi gempa dahsyat, kita mati tertimbun puing-puing masjid, maka kita matinya ada fisabilillah. Fisabilillah artinya termasuk syuhada, termasuk orang yang mati syahid. Atau kita berjalan menuju tempat menuntut ilmu yang diridhai oleh Allah, tiba-tiba kecelakaan, kita mati, maka kita matinya ada fi sabilillah. Nah, ini istimewanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempertegas, kalau Allah menghendaki suatu kebaikan, maka Allah menjadikan orang itu faqih, sangat paham dengan agama. Maka itulah yang harus kita tuju. Bagaimana supaya kita paham akidah yang benar seperti apa, kita paham halal dan haram, kita paham mana yang diridhai Allah, mana yang tidak diridhai. Lalu kita menyesuaikan diri kita, hidup kita sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sana sekali lagi kita harus punya ilmunya. Satu lagi, kita semua jangan terfokus pada pendidikan anak adalah mendidik bagaimana supaya mereka pintar cari duit. Kebanyakan manusia sekarang itu dalam mendidik anak fokusnya ke sana, ya, dididik supaya anak pintar cari duit. Agama diabaikan, tidak peduli apa anaknya paham agama atau enggak, anaknya bergaul dengan siapa, enggak diurus. Yang diurus adalah bagaimana dia bisa kuliah meskipun dengan biaya mahal. Yang penting anak itu nanti bisa hidup makmur. Ini salah besar.
ya. Dan kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Karena anak adalah amanah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innal mauluda yuladu ala fitrah. Sesungguhnya setiap bayi yang dilahirkan pada fitrah. Makna fitrah di sini ada Islam, agama Islam atau kesucian, lahir dalam keadaan suci tanpa noda dan dosa. Lalu fa'abawahu alladzina yumajjisanihi au yuhawidanihi au yunassiranihi. Lalu kedua orang tuanya yang menjadikan mereka Majusi, Yahudi atau Nasrani. Jadi yang menjadikan anak baik atau buruk itu adalah orang tua. Apakah mereka jadi beriman? Apakah jadi kafir? Orang tua. Bulan lalu datang tamu dari Jerman, beberapa hari nginep di tempat saya. Lalu dia menceritakan, jadi ini Jerman keturunan Turki. Jadi ngobrol-ngobrol, dia menceritakan orang tuanya, bapaknya terutama. Bapaknya itu pernah ngomong ke dia, apa iya sih surga dan neraka itu benar? Masya Allah, mirip-mirip si itu ya, yang meragukan mereka yang bilang surga apa perang kesana. Ya, ini bapaknya kayaknya memang pengikut Ataturk. Ya. Saya dulu waktu di Jerman itu melihat orang-orang Turki yang usianya 50 ke atas, itu umumnya nggak bisa ngaji. Kenapa? Karena mereka memang dilarang, ketika muda dilarang belajar baca Quran. Bahkan azan sholat itu diharuskan dalam bahasa Turki. Coba bayangkan bapak-bapak, kalau azan ini dirubah jadi bahasa Sunda, kira-kira kan lucu. Di Sunda kita dengar azan bahasa Sunda, di Jawa bahasa Jawa, di Madura bahasa Madura. Nah itu maunya Mustafa Kemal Atatürk itu seperti itu. Jadi sudah diterapkan di Turki azan dalam bahasa Turki. Makanya orang tua warisan zaman Mustafa Kemal Atatürk ya, seperti ayah daripada tamu saya dari Jerman itu. Terus dia cerita lagi, kakaknya yang perempuan sudah murtad dan jadi penganut lesbian. Naudzubillah min dzalik. Benar-benar berantakan. Dan dia ini alhamdulillah dilindungi oleh Allah sehingga dia bisa hidup taat beragama. Nah terus dia pernah suatu hari curhat ke saya tuh pengen hidup jauh dari orang tua saya. Saya bilang ya, tapi kamu kan meskipun orang tua kamu seperti itu, tapi punya kewajiban untuk birrul walidain, ya,
berbakti kepada kedua orang tua. Ngobrol-ngobrol, dia pun ingin nikah dengan orang Indonesia. Ya, wallahu alam, mungkin kalau nikah dengan orang sana dengan kehidupan semacam itu dia nggak suka, ya, jadi dia pengennya kalau bisa mendapatkan istri orang Indonesia yang solihah. Ya, mudah-mudahan Allah dengan cara berpikir dan cara hidup dia menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Hadis 1551. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Yang artinya tidak ada sesuatu yang dalam mizan, artinya timbangan amal pada hari kiamat nanti, tidak ada sesuatu yang lebih berat, maksudnya pahalanya lebih berat daripada husnul khuluq, berakhlak yang baik. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Ya, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan. Jadi husnul khuluq, akhlak yang baik, itu akan menyumbang timbangan yang berat di akhirat nanti. Kita di akhirat nanti, semua amalan kita yang baik, apakah itu sholat, apakah itu zikir, apakah itu tilawatul Quran, sedekah, membantu orang, dan melakukan apapun yang diridhoi Allah, itu akan dikumpulkan di satu tempat, ya, pahala dari bermacam-macam sumber. Nah, itu akan ditimbang dibanding dengan dosa-dosa kita, ya, dosa dari manapun. Nah, ketika orang beriman amalannya ditimbang, nanti yang terjadi adalah fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal kebaikannya berat, artinya lebih berat daripada dosa-dosanya, Allah menjamin bahwa dia mendapatkan kehidupan yang dia ridho, yang dia sangat senang, sangat mencintai kehidupan semacam itu. Maksudnya ada kehidupan di surga. Nah, lalu amalan yang berat tadi apa? Berdasarkan hadis ini, yang akan menyumbang beratnya amal kebaikan kita, beratnya timbangan amal kebaikan, itu adalah husnul khuluq. Dan inilah kelebihan yang dimiliki oleh agama Islam atau umat Islam. Ya, bangsa-bangsa lain, pemeluk agama-agama lain itu malah kurang kenal dengan akhlak. Coba bapak-bapak baca di YouTube orang-orang yang masuk Islam, itu banyak yang terkesan atau kesan pertama itu begitu masuk Islam, Masya Allah, semua orang Islam itu jadi saudaranya. Dan ini di agama mereka nggak ada yang kayak gitu. Tapi di Islam, begitu masuk Islam, semua jadi saudara.
Dan Islam itu tidak membeda-bedakan manusia dari orang kaya, orang miskin, pejabat, orang awam, kulit putih, kulit hitam, nggak ada bedanya. Kita sholat, apakah saf depan ini untuk orang-orang kaya saja, untuk pejabat? Tidak. Siapapun yang datang duluan, silahkan memenuhi saf terdepan. Ini beda dengan gereja. Gereja itu barisan kursi yang terdepan, ya, jangan orang asal duduk saja. Harus lihat diri sendiri. Apa dia orang petik? Apa dia orang kaya? Apa dia pejabat? Nah, kalau bukan itu jangan nyoba-nyoba duduk di depan. Lalu gereja itu juga dibeda-bedakan antara suku ini, suku itu. Makanya sekitar mungkin 3 bulan yang lalu ada orang Kristen Papua yang protes dengan keras sekali. Apa protesnya? Kenapa kita ini orang Kristen, gerejanya dipisah-pisahkan? Jadi dia di sana itu nampaknya ada gereja khusus untuk orang Papua. Gak bisa nyampur dengan gereja orang-orang yang dari Jawa, dari mana, gak bisa. Khusus Papua ini khusus. Kenapa gak seperti orang Islam, kata dia. Orang Islam itu kalau bangun masjid untuk semua, tidak membeda-bedakan suku, satu suku dengan suku lain. Ya, memang ini ada salah satu poin positif dari poin-poin yang sangat banyak dalam agama Islam. Dan agama Islam ini memang seperti yang disabdakan Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi nabi-nabi terdahulu dari Adam sampai Nabi Isa itu oleh Allah sudah diberikan ajaran-ajaran akhlak baik. Akan tapi belum sempurna. Penyempurnaannya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita ini ada umat Rasulullah, Nabi terakhir. Ya, jadi akhlak ini nanti akan menyumbangkan timbangan yang paling berat. Kenapa akhlak? Ya karena kita punya akhlak, maka kita dengan mudah menolong orang. Dan menolong orang itu nilainya sesuai dengan waktu yang kita curahkan, pengorbanan yang kita lakukan. Misal ada orang buta ingin nyebrang jalan, sedangkan lalu lintas ramai, lalu kita tolong, kita bantu nyebrang. Kita berjalan berapa menit dari sisi jalan ke sisi yang lain, misalnya 5 menit, itu pahalanya beda dengan kalau kita menyeberangkan 10 menit, 15 menit. Kaum muslimin, kita kalau mikir waktu ini Masya Allah, kita melihat rahmat Allah yang luar biasa. Coba kita hitung, yang namanya
satu hari di dunia dibanding satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Begitu lamanya ya. Kita 24 jam, waktunya habis. Belum, berapa menit lagi? 3 menit. Ya, kalau kita nanti apa itu ketika adzan di break sebentar. Jadi satu hari dunia itu di akhirat satu harinya ada sama dengan 1000 tahun. Itu artinya apa? Artinya kalau kita berbuat durhaka satu hari, balasannya ada satu hari akhirat di neraka yang lamanya 1000 tahun. Kalau kita berbuat baik satu hari, balasannya ternyata bukan satu hari akhirat. Karena setiap kebaikan itu oleh Allah dibalas minimal itu 10 kali. Berarti satu hari di dunia kita beribadah, oleh Allah diberi nilai 10 hari. 10 hari akhirat berarti 10.000 tahun, Masya Allah. Nah sekarang kalau kita beramal 1 jam, kita hitung pakai kalkulator, 1 jam itu ternyata 40 sekian tahun di akhirat. Jadi kalau umur kita 60-70, umur kita sekitar 1,5 jam ya. Dihitung waktu akhirat. Sudah masuk waktu tuh. Ya kita break sebentar. Ya, saya lanjutkan. Jadi 1 jam itu sama dengan 40 sekian tahun. Kalau 1 menit berapa?
dibagi 60. Hasilnya adalah 8 bulan. 1 menit ya. Dapat pahala 1 menit di akhirat itu berarti 8 bulan. Karena pahala itu lipat 10 kali, 8 bulan kali 10 itu hasilnya adalah 6 tahun lebih. 6 tahun 7 bulan sekitar itu. Kita beramal 1 menit ya. Oleh Allah diberi pahala 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Apa yang bisa kita kerjakan dalam waktu 1 menit? Itu banyak sekali, Bapak-bapak. Saya hitung, kalau kita zikir la ilaha illallah, dalam 1 menit itu bisa mengucapkan la ilaha illallah 45 kali. 1 menit ya, 45 kali la ilaha illallah. Kita membaca Al-Quran 1 halaman itu perlu antara 2 sampai 3 menit. Kita dapat 1 halaman. Sekarang kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah SAW bersabda bahwa la ilaha illallah itu nanti di akhirat ditimbang. 1 sisi dunia, 1 sisi la ilaha illallah. Kata Nabi, la ilaha illallah itu lebih baik, lebih berat daripada dunia seisinya. Coba bayangkan ya. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, pahala yang kita dapat itu lebih baik seandainya dunia seisinya ini dikasihkan menjadi milik kita. Itu luar biasa. Nah, sekarang 1 menit kita bisa mengucapkan 45 kali la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalau orang tidak memanfaatkan waktunya, itu memang akan menjadi penyesalan yang luar biasa di akhirat. Makanya Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang dikecualikan Allah. Di surat Az-Zumar Allah menggambarkan penyesalan banyak manusia, di mana mereka akan mengatakan ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Ya hasrata, alangkah ruginya aku ala ma faradtu fi jambillah, karena aku menyia-nyiakan kehidupanku di sisi Allah. Coba bapak-bapak, banyak orang untuk ngaji itu nggak punya waktu, tapi untuk nonton bola, nonton sinetron yang serinya entah sampai berapa kali, itu selalu ada waktu. Bahkan orang yang nggak pernah tahajud, nggak bisa bangun malam. Ya, di Jerman sana ada Liga Bundesliga, itu bisa bangun jam 2, jam 3 malam untuk nonton Bundesliga. Ya, alangkah ruginya umur digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
Dan kalau kita pelajari dari berbagai amalan yang diajarkan Rasulullah SAW, ternyata banyak sekali amalan yang nilainya 1 menit, 2 menit, 3 menit, tapi itu menjadi amalan yang luar biasa. Saya sekarang ini sedang menyiapkan buku dengan judul The Golden Minute, ya. Menit emas, ya. Nah itu saya menguraikan amalan apa saja yang waktunya perlu singkat tapi nilainya luar biasa. Saya berharap dalam waktu 1 bulan, itu dalam bulan Oktober atau November, itu sudah bisa terbit. Alhamdulillah buku yang dulu tentang sholat berjamaah itu tercetak 300.000 eksemplar, ya. Jadi saya berharap dengan buku ini nanti orang tersadarkan agar tidak menyia-nyiakan waktu, meskipun waktu yang nilainya sangat pendek tadi, ya 1 menit misalnya. Kembali pada hadis tadi, bahwa akhlak yang baik itu akan memperberat timbangan pahala. Dan akhlak yang baik ini munculnya banyak, seperti orang suka menolong orang tua yang ingin nyeberang, orang buta apalagi, orang suka sedekah, membantu orang miskin, orang suka memberi nasihat, ya, supaya orang lebih cerah dalam menghadapi kehidupan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian daripada al-akhlaqul karimah yang nilainya nanti luar biasa di akhirat, memperberat timbangan amal kebaikan kita. Mohon maaf, isyanya berapa menit lagi? 4 menit. Ya, ada 4 menit, barangkali ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bukan sekian dulu. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.